Hizbut Tahrir ingin mempersatukan kalian di bawah daulah khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu organisasi yang paling dikenal dalam sejarah pergerakan ideologi khilafah di Indonesia. Dimulai pada tahun 2004 hingga 2017, HTI beroperasi dengan status legal di Indonesia, memungkinkan mereka untuk bergerak bebas dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari politisi, akademisi, pengusaha, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Status ini memberikan mereka kebebasan untuk mengadakan berbagai kegiatan yang mengundang perhatian publik dan menyebarkan ideologi mereka secara luas. Pada fase ini, HTI memanfaatkan ruang yang diberikan oleh demokrasi Indonesia untuk menyuarakan ideologi mereka secara eksplisit menentang sistem demokrasi itu sendiri. Organisasi ini menganggap demokrasi sebagai sistem yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengusung khilafah sebagai alternatif sistem pemerintahan yang ideal. Namun, meskipun HTI mengkritik demokrasi, mereka tidak ragu untuk memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh sistem ini untuk menyebarkan ideologi mereka. Dengan adanya reformasi dan demokratisasi di Indonesia, ruang kebebasan yang tersedia menjadi peluang besar bagi HTI. Mereka memanfaatkan media massa, terutama media cetak dan elektronik, untuk memperkenalkan dan menyebarkan gagasan tentang khilafah, serta mengajak umat Islam untuk bersama-sama berjuang mendirikan sistem pemerintahan Islam. Dalam hal ini, HTI tidak hanya mengandalkan kampanye konvensional secara offline, tetapi juga sangat aktif di dunia maya, menggunakan berbagai platform media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Salah satu cara yang digunakan HTI untuk menyebarkan ideologi mereka adalah dengan mengadakan acara besar yang melibatkan ribuan peserta. Acara-acara tersebut bukan hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pesan mereka, tetapi juga sebagai bentuk demonstrasi kekuatan dan pengaruh HTI di Indonesia. Beberapa acara besar yang paling terkenal antara lain Konferensi Khilafah Internasional yang diadakan pada 12 Agustus 2007 di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 orang. Acara ini menjadi simbol dari komitmen HTI dalam memperjuangkan pendirian sistem khilafah di Indonesia dan dunia. Tak hanya itu, HTI juga menggelar Muktamar Khilafah pada tahun 2013 dengan tema yang sama, yang menarik lebih dari 100.000 peserta dan berlangsung di tempat yang sama, Gelora Bung Karno. Selain itu, HTI juga menggelar acara-acara lain seperti konferensi Islam dan peradaban yang diadakan di Sentul pada 27 Mei 2014. Dengan sekitar 10.000 peserta, di acara ini, HTI menekankan bahwa saatnya umat Islam menggantikan demokrasi dengan khilafah, dan bahwa Indonesia harus menjadi pusat gerakan khilafah dunia. Semua acara ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem khilafah dan mendapatkan dukungan lebih luas dari umat Islam di Indonesia. Kampanye HTI tidak hanya dilakukan melalui acara-acara besar, mereka juga memanfaatkan berbagai media cetak untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Media seperti Al-Islam Media Umat dan majalah Al-Wa'i menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan ideologi khilafah. Al-Islam diterbitkan setiap Jumat dan disebarkan di masjid-masjid di seluruh Indonesia, menjadi salah satu media yang sangat dikenal di kalangan jamaah. Media Umat, sebuah tabloid yang terbit 2 kali sebulan, dan majalah Al-Wa'i yang juga menerbitkan konten-konten terkait dengan dakwah khilafah, menjadi instrumen utama HTI untuk mempengaruhi opini publik dan mengajak masyarakat untuk memahami dan mendukung ideologi mereka. HTI juga sangat aktif di dunia maya, menggunakan media sosial dan situs web resmi mereka untuk menyebarkan ideologi khilafah. Mereka memiliki situs resmi yang berisi informasi tentang sejarah, tujuan, dan kegiatan mereka. Situs ini menjadi sarana penting bagi anggota HTI untuk memperoleh informasi terkini mengenai kegiatan organisasi dan perkembangan ideologi khilafah di Indonesia. Selain itu, HTI juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kaum muda. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan ideologi mereka, serta untuk menarik perhatian publik dengan berbagai isu yang sedang hangat di masyarakat. Pada media sosial, HTI berhasil menciptakan branding yang kuat, terutama di kalangan pemuda. Beberapa tokoh muda HTI menjadi panutan bagi generasi milenial, dengan ceramah-ceramah mereka yang menarik dan relevan dengan isu-isu kekinian. Salah satu tokoh muda yang terkenal adalah Felix Yao, yang dikenal luas di kalangan anak muda. Dengan ceramah-ceramahnya yang menginspirasi, melalui media sosial, HTI berhasil menjangkau ribuan bahkan jutaan orang, menyebarkan ideologi khilafah, dan membangun kesadaran akan pentingnya sistem khilafah di Indonesia.
Meskipun HTI mendapatkan kebebasan untuk bergerak pada masa itu, pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan membubarkan HTI. Pemerintah menganggap organisasi ini berbahaya bagi negara karena ideologi yang mereka bawa dinilai dapat mengancam stabilitas nasional dan bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Pembubaran ini menjadi titik balik bagi HTI yang sebelumnya sangat leluasa dalam bergerak di ruang publik. Setelah pembubaran, HTI kehilangan saluran resmi mereka melalui situs web dan media sosial yang sebelumnya mereka manfaatkan. Situs resmi HTI dihapus oleh pemerintah, namun HTI tidak berhenti begitu saja. Mereka beralih menggunakan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram yang memungkinkan mereka untuk terus berkomunikasi dan mengorganisir aktivitas mereka secara lebih aman dari pengawasan pemerintah. Meskipun mereka tidak lagi memiliki saluran resmi, HTI masih tetap berusaha untuk mempengaruhi opini publik melalui media sosial dan aplikasi pesan, serta terus mengkampanyekan ideologi khilafah di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, HTI telah menunjukkan bagaimana sebuah organisasi ideologi dapat memanfaatkan ruang kebebasan dalam sistem demokrasi untuk memperjuangkan tujuan mereka. Meski pembubaran oleh pemerintah telah mengakhiri fase mereka di ruang publik, pengaruh mereka di dunia maya dan di kalangan beberapa segmen masyarakat Indonesia tetap berlanjut hingga saat ini.